Halo pencinta film, apa kabar semuanya? Semoga selalu dilimpahkan kesehatan dan keberkahan. Sambil menghabiskan waktu luang, kali ini kita akan review film yang cukup seru, yaitu Jacob's Wife. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Film ini bermula dari seorang pastor Jacob Feeder dengan istrinya Anne yang selalu menjadi panutan di daerahnya, terutama oleh si gadis bernama Amelia yang ibunya seorang pemabuk. Saat ini si gadis tersebut pergi sendiri ke gereja dan pulang sendiri karena sang ibu sakit. Di perjalanan ini, sang gadis merasa diikuti terus-menerus oleh seseorang dan tiba-tiba ada sesuatu yang menyergap si gadis. Dengan hilangnya Amelia, tentunya yang pertama kali didatangi polisi adalah sang pastor dan istrinya. Anne sebagai seorang istri tampak bosan dengan kehidupannya, sedang suaminya si pastor terlihat terlalu mengatur Anne. Udah tidur ngorok, ngatur pula si Jacob nih. Sewaktu-waktu si Anne bilang ke suaminya bahwa proposal di daerah yang dikerjakan oleh Anne sudah tembus oleh Dewan Kota dan dia meminta Tom Lowe, mantan pacarnya, untuk menjadi kontraktor. Sang suami agak senep, agak-agak gak suka gitu. Pastinya ya. Tiba saat si Anne ketemu si Tom. Setelah ngobrol panjang, mereka ke pabrik untuk melihat lokasi. Si Tom main cium aja sih. Tapi Anne juga mau. Di pabrik itu mereka menemukan kotak yang gak pernah ada di situ. Tapi dasar otak ngeresit Tom ngajak cumbuan sama si Anne. Lagi asik nostalgia duduk di kotak, tiba-tiba kotaknya bergerak yang membuat si Tom penasaran. Akhirnya si Tom buka itu kotak. Pertama cuma ada satu. Pas dibuka lagi dan ternyata tikus banyak banget. Dan si Tom ditarik dan digigit oleh si tikus-tikus tersebut. Wah, Anne langsung kabur dong dan bertemu sesuatu yang menghap si Amelia tadi. Setelah penuh darah, si Anne ini pulang dan pastinya yang biasanya si Anne ini diam dan siapin sarapan, sekarang enggak, dia cuek abis. Suaminya si Jacob terpaksa beli makanan di luar aja deh katanya. Si Anne pergi ke supermarket nih, tapi gayanya udah agak beda. Rambut dipotong dibonding, yang dia cari ternyata darah segar. Sampai dia minta ke si tukang dagingnya darah segar yang sebanyak mungkin. Setelah dapat darah segar semua, dia pulang dan minum darah tersebut dengan puas. Di rumah, si Anne sambil mandi, ternyata dia melihat ada 2 bekas gigitan di leher si Anne. Anne setelah mandi dia pun tertidur, dan di dalam mimpi dia dipanggil-panggil oleh sesuatu di luar rumahnya. Dia melihat ke jendela dan seperti terhipnotis mengikuti gerakan makhluk tersebut sampai seperti memuaskan dirinya sendiri. Ups, kacau nih si Anne. Kalau enggak ditangkap basah suaminya pasti keterusan nih. Anne pergi periksa ke dokter gigi untuk proses pemutihan giginya. Dan karena Anne gak tahu, ternyata mulut Anne terbakar sampai si Anne kabur dari rumah sakit dengan mulut terbakar. Sang suami, si Jacob, mencoba mengecek ke pabrik untuk mengetahui ada apa sih di pabrik tersebut. Karena polisi menanyakan ke dia juga keberadaan si Tom. Karena menghilang. Di pabrik tersebut ketemuan 2 beranda yang suka fly di depan gereja. Si Jacob selagi berdebat, tiba-tiba salah seorang dihap sama si makhluk tersebut. Digigitlah lehernya sampai darahnya muncrat kemana-mana.
Ternyata yang menghabisi berandalan tersebut isi Amelia yang berubah menjadi makhluk vampir pemakan darah. Si Amelia juga bilang penguasanya dia ada di rumah si Jacob. Jacob berusaha melawan si Amelia dengan susah payah. Akhirnya Jacob dan seorang berandalan berhasil keluar dari pabrik tersebut. Sementara di rumah seorang tetangga laki-laki, Jacob melihat Anne seperti sakit atau lagi bermasalah gitu si Anne-nya. Karena melihat Anne jatuh, tetangga tersebut langsung mencoba membantu dan masuk ke rumah si Anne. Setelah masuk dan menuju dapur, langsung aja si Anne ambil pisau dan set, langsung tuh leher tetangganya kena pisau dan berlumuran darah. Dan langsung dihap sama si Anne. Diminum darahnya langsung dari leher. Tiba-tiba Jacob pulang. Wah, kaget bukan kepalang si Jacob ini istrinya bisa sebegitunya. Si Anne bilang, bukan gue, tapi di depan mata jelas-jelas si Anne. Tapi emang si Jacob ini sayang banget sama si Anne. TKP-nya dibersihin nih sama si Jacob. Mayatnya dibungkus, kepala tetangganya dipalu pakai pasak sama si Jacob. Dan juga dikubur mayatnya di belakang rumah dan terakhir disiram dengan air suci. Setelah itu mereka berdua mencoba kembali ke pabrik di mana Jacob bertemu Amelia. Tapi justru mereka menjadi ribut dan Anne minta diturunkan di jalan. Dan Jacob kembali pulang. Anne pun menumpang mobil untuk pulang sedangkan Jacob merasa bersalah setelah di rumah. Dia berusaha mau menjemput Anne, tapi dia merasa si Anne sudah pulang. Tapi Jacob merasa ada yang aneh dan ada sesuatu di rumahnya. Dia berusaha mencari ke sana kemari dan benar aja si Jacob ketemu dengan si penguasa seperti yang Amelia bilang waktu di pabrik. Anne pulang dan memanggil-manggil Jacob. Anne melihat Jacob di depan pintu berdiri dengan lututnya tanpa bergerak dengan memegang pisau yang diletakkan di dadanya. Di sini si penguasa keluar dan ketemu si Anne. Si penguasa bilang pilihannya ke Anne, mau mati atau mau berkembang biak. Dan akhirnya si Anne memilihnya berkembang biak, ya ampun. Jacob masih mencintai Anne dan berusaha pula untuk memberikan darah ke Anne. Salah satu caranya adalah dengan mengambil mayat dari jamaahnya Jacob. Tapi walaupun sudah berusaha diam-diam, bahkan menghindari polisi sekalipun, akhirnya Anne ketangkep basah oleh sahabat mereka. Justru pada saat Anne sedang menggantung mayat tersebut dan mengeluarkan darahnya, mereka pun melaporkan Anne ke polisi yang bertugas. Tapi tampaknya si penguasa ini udah mulai gak suka karena si Anne diganggu. Sehingga pada saat sahabatnya berjaga di luar, si penguasa tersebut melukainya. Sang suami yang sedang menjaga Anne di dalam dan menelepon polisi akhirnya berusaha menghampiri istrinya yang ada di luar. Dan tiba-tiba digigit pula lah sang suami tersebut. Kedua polisi hadir di sini, begitu juga Jacob. Sang penguasa ini ternyata adalah seorang vampir yang berasal dari tikus loh, bukan dari kelawar. Kedua polisi tersangkut di tanah yang gembur dan keluarlah tangan yang memegang kaki polisi tersebut. Sang penguasa berusaha mempengaruhi Anne sampai Anne hampir berubah dan tiba-tiba sang penguasa langsung ditusuk pasak oleh Jacob. Dan sudah pasti ya, perlahan-lahan si penguasa tersebut mulai menguap dan hancur-hancuran muncrat-muncratlah keluar semua cairan. Dan langsung sang penguasa menghilang hancur.
Setelah kejadian mengerikan tersebut, akhirnya Jacob dan Anne memutuskan untuk meninggalkan kota. Sekian ulasan film Jacob's Wife. Semoga kalian semua terhibur ya. Dah.